Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selaku umatnya menjadikan hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menambah nikmat-nikmat selanjutnya pada kita. Salawat salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, kemudian kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah dari baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, hari ini kita berada di podcast Hafiz Bercerita, yang dalam hal ini kita sudah mengundang tamu spesial. Ya, siapakah dia? Oke, baik. Inilah tamu undangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, teman-teman sekalian, pada hari ini kita di podcast ini ya kita kedatangan teman seorang hafiz insyaallah penghafal Al-Quran. Nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana motivasinya, bagaimana perjuangan yang menghafal Al-Quran. Baik, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sungguh Allah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan Allah juga yang akan memeliharanya. Nah, salah satu contoh Allah memelihara Al-Qur'an itu adalah dengan memilih hamba-hambanya untuk menghafal Al-Quran. Baik, hari ini kita langsung saja ya, kita akan berbincang-bincang dengan sahabat kita, teman kita yang berjuang, yang telah hafal 30 juz. Baik, perkenalkan dulu saudara siapa? Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsalul Firdaus, biasa dipanggil Sabil. Saya lahir di Cirebon tanggal 22 Agustus 2005. Saya putra pertama dari Bapak Dedi Karyana dan Ibu Triwianti. Masya Allah, Salsabil Firdaus dari Cirebon ya? Iya. Berarti sekarang umurnya berapa itu? 16 tahun ya. Di umur yang 16 tahun Alhamdulillah telah Allah anugerahi suatu nikmat yang besar tentunya ya. Nikmat bisa menghafal yang mungkin orang lain juga pengen, tapi hanya orang-orang pilihan lah yang bisa menggapai nikmat tersebut. Baik, Alhamdulillah berarti sekarang di umur yang ke-16 tahun. Baik, Sabil, sebelum Sabil mengenal dunia pesantren tentunya ya, itu kenapa kok Sabil lebih memilih Al-Hikmah untuk belajar atau menggali ilmu? Itu kenapa? Ya, setelah lulus dari SD, itu kan bingung mau milih sekolah di mana gitu. Nah, terus setelah itu lihat website gitu, dan ternyata ada pondok pesantren tahfiz di Cirebon yang memang cukup terkenal, yaitu di Al-Hikmah. Dan alhamdulillah setelah daftar ujian dan alhamdulillah lulus dan sekarang melanjutkan di bangku MA. Itu berarti dari lulus SD langsung masuk pesantren berarti ya? Berarti sekarang sudah masuk tahun keberapa di pesantren? Lagi di tahun kelima. Tahun kelima, berarti 5 tahun ya. Berarti dalam waktu 5 tahun Salsabil itu subhanallah udah mulai menghafal. Baik, menghafal Al-Quran itu umur berapa tahun atau masuk pesantren baru mulai menghafal? Sejak SD memang sudah mulai menghafal, tapi baru 1 juz. Baru 1 juz, berarti SD 30, sudah hafal ya? Iya. Sudah hafal 1 juz 30. Jadi ketika tahu informasi pesantren tahfidz Al-Hikmah tentu ya, ternyata
keinginan untuk masuk pesantren makin kuat, terutama Al-Hikmah memang kan pesantren tahfidz ya. Baik, alhamdulillah ya Sabil ya. Berarti Sabil ini salah satu orang pilihan Sabil. Ini patut kita syukuri. Ya banyak ya dari teman-teman kita mungkin yang pengen pendidikan pesantren, mungkin terkendala ya nggak punya biaya gitu kan. Kemudian ada teman yang punya biaya, punya kemampuan dari orang tuanya, lantas kemudian anaknya nggak mau gitu kan. Tapi alhamdulillah dari Salsabil orang tuanya bisa gitu ya. Kemudian Sabilnya juga ada keinginan untuk melanjutkan pesantren dan alhamdulillah. Jadi buah daripada Salsabil menghafal masuk pesantren, alhamdulillah sekarang Allah beri nikmat yang luar biasa menghafal Al-Qur'an. Baik Sabil, tentu ya ketika menghafal Al-Quran itu ada banyak sekali tantangan, rintangan. Oke, tentu proses tentu ya, proses. Jadi bagaimana dengan Sabil ketika mendapatkan tantangan, kemudian proses demi proses menghafal Al-Quran itu? Ya awal mulai masuk ke Al-Hikmah itu kan nggak langsung menghafal, ya kan tahsin dulu. Belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu tahsin, maaf, tahsin itu sampai berapa kalau di pesantren Al-Hikmah berapa lama tahsinnya? Waktu pas kelas 7 itu mungkin ada sekitar 6 bulan lah. 6 bulan itu tahsin? Iya, 1 semester. Jadi nggak langsung menghafal? Iya. Oh ya. Baik. Nah setelah itu mungkin awal-awal juga merasa kayak berat gitu menghafal karena sebelumnya kan cuma ngafal surat-surat pendek aja. Just 30 ya? Iya. Dan pas ketemu surat Al-Baqarah, surat-surat yang panjang itu kan jadi kayak kaget aja gitu. Al-Baqarah kan termasuk surat paling panjang ya dalam Al-Qur'annya. Baik, lanjutkan. Jadi ya udah setelah mungkin ada juga fase bangkit, jatuh. Saat jatuh juga mungkin ada ngedown gitu. Iya. Tapi tetap dimotivasi gitu, ada motivasi dari ustadz, dari teman, ya akhirnya bisa bangkit lagi dan bisa selesai gitu sampai sekarang. Masya Allah. Ya tentu teman-temannya kalau kita simak dari pengalaman ya perjuangan Salsabil ya, Sabil untuk menghafal Al-Quran, ternyata di dalam menghafal Al-Quran itu ada juga rasa males ya, down, kemudian ya males lah tentu kan, apalagi kan menghafal Al-Quran itu memang butuh konsentrasi gitu ya. Kemudian Salsabil juga banyak menguras waktu, tenaga dan pikiran tentunya ya. Kalau dari waktu mungkin bisa bangun malam gitu ya untuk melanjutkan hafalan. Tapi alhamdulillah Sabil ya, di dalam perjuangan dan rintangan menghafal Al-Quran pasti, dan Allah pun telah menyampaikan ya, innama al usri yusro ya. Setiap ada letih-letih, lelah kita, capek kita dalam menuntut ilmu, tentu nanti akan ada rasa buah yang manis. Nah sekarang kan udah Salsabil rasakan tentu ya. Dan alhamdulillah Sabil, mudah-mudahan kalau Sabil istiqomah nanti dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh misalkan ngambil sanad dan segala macam ya. Baik, motivasi terbesar Sabil menghafal Al-Quran. Tentu kan ada motivasi itu, saya ingin begini-begini gitu. Atau ingin membahagiakan, tentu membahagiakan orang tua ya. Apalagi motivasi terbesarnya? Iya, semenjak saya menghafal dari SD itu kan ada dorongan dari orang tua. Jadi orang tua bilang kalau misalkan menghafal itu banyak kemuliaannya, bisa menjadi ahlullah, keluarga Allah. Terus bisa berkumpul dengan keluarga nanti di surga. Terus juga motivasi diri pribadi juga untuk bisa berguna sih bagi agama, nusa dan bangsa gitu. Ya, memang subhanallah Sabil ya. Tadi Sabil menyampaikan ahlullah, ya keluarganya Allah. Ternyata teman-teman, Allah itu juga punya keluarga. Man ahlullah, siapa itu ahlullah? Kata Allah, orang-orang yang menghafal Al-Quran atau para penghafal Al-Quran. Jadi Sabil, subhanallah Sabil sekarang sudah termasuk ya ahlullah, hamba-hamba Allah. Sang Sabil harus pegang gitu tuh Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Al-Qur'annya selalu tertancap di hati sanubari ya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Baik Sabil, kemudian dukungan ya dari teman, barangkali kan kita punya seorang teman
saya punya temen nih, sahabat nih gitu kan, sahabat yang benar-benar nih, ayo kalau ketika kita lagi down, kita lagi malas-malas, tuh ada teman kita, ada nggak kira-kira sosok teman seperti itu yang terus mendukung Sabil untuk terus menghafal, megang Al-Quran itu? Ya mungkin ada teman, tentu saja ada teman dari satu halakoh gitu, satu kelompok hafal yang memotivasi saya, menyemangati saya kalau saya lagi down gitu, lagi malas. Dan saya rasa itu juga mungkin sangat berguna juga bagi saya. Ada manfaatnya besar bagi saya. Jadi bikin saya semangat lagi untuk menghafal. Untuk menghafal. Jadi memang ada sosok teman tuh. Nah, makanya teman-teman, ada sebagian dari teman-teman kita yang hanya mungkin sekedar berteman saja, gitu kan, atau bertemu, belajar bareng gitu. Tapi ada memang sosok teman yang begitu dekat sama kita ya. Begitu ketika kita punya masalah, teman kita, orang itu yang pertama kali datang ke kita. Ketika kita malesan ya, males-malesan, kemudian ketika kita ngerasa down, aduh menghafal susah gitu kan, ada sosok teman yang luar biasa. Nah makanya itu teman yang seperti itulah yang harus kita jaga ya, teman-teman seperti itu. Tapi tidak luput juga kita selaku teman ya, walaupun memang ada satu teman kita yang sangat menginspirasi kita, teman dekat kita, namun kita juga harus bisa mewarnai teman-teman yang lain. Kita jadi cahaya di antara teman-teman itu ya, setidaknya kita bisa memberi nasihat kepada teman-teman kita. Baik, terakhir nih ya, terakhir Sabil, kalau Sabil kan sekarang di usia 16 tahun ya. Nah, nasihat yang cocok buat teman-teman di usia 16 tahun ini, atau teman-teman Sabil yang sedang atau menghafal Quran, apa nasihatnya, pesannya? Ya, mungkin dalam menghafal nggak ada kata terlambat. Baik yang sudah tua atau muda gitu. Yang penting ada rasa niat di dalam hati kita. Kalau kita udah niat, maka insya Allah ada jalannya. Allah beri kemudahan. Terus jangan malas-malasan, tetap semangat. Terus ingat motivasi kita untuk menghafal itu apa. Subhanallah teman-teman ya, selalu ingat apa motivasi kita. Tentu kita ingin sebagaimana Allah menjanjikan tadi, orang yang hafal Al-Quran nanti akan bisa memberi mahkota kemuliaan dan juga kemuliaan pada orang tuanya. Nah itulah yang harus kita tanamkan, walaupun kita tidak bisa memberikan harta gitu ya kepada orang tua kita, ayah bunda kita ya, setidaknya kita bisa memberikan mahkota jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu bisa memberikan mahkota kemuliaan dengan kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman dari perbincangan kita ya sama Sabil, banyak sekali pengalaman yang kita dapat ya, ilmu yang kita gali dari perbincangan tadi. Ternyata banyak perjuangan. Tentu menghafal Al-Quran itu tidak hanya sekedar saya pengen hafal Quran mimpi langsung bisa, nggak bisa ya. Tentu ada proses-prosesnya, dan jangan lupa libatkan Allah dalam semua aktivitas kita, dan jangan lupa yang terakhir adalah doa dari kedua orang tua. Itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan kita. Baik teman-teman, itulah perbincangan yang banyak kita petik ya dari Ananda Salsabil, yang tentunya sangat menginspirasi sekali ya untuk teman-teman kita, terutama tadi dari mulai perjuangan, proses demi proses menghafal Al-Quran tadi, yang tentunya tidak mudah ya, tidak segampang yang kita pikirkan dan tidak segampang yang kita impikan. Orang mungkin bermimpi, saya pengen menjadi seorang penghafal Quran, hafiz Quran, tapi tidak melalui proses, tidak melalui rintangan-rintangan, itu saya kira mungkin, kita kira ya bersama ya, tidak akan mungkin bisa menghafal Al-Quran ya. Mungkin terakhir untuk teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran itu mudah, kembali kepada kitanya, dan jangan lupa libatkan Allah dan doa kedua orang tua kita. Terima kasih. Mari kita tutup ya podcast kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah, membangun generasi Qurani.